Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Kurnia Pangestu dengan NPM 202140640517. Di sini saya akan menyampaikan resuman dari apa yang saya tangkap pada pertemuan kedua hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pada mata kuliah evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Arman MPD. Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai oleh peserta didik. Selain itu, evaluasi juga membuat suatu keputusan apakah layak diteruskan atau tidak. Maka dari itu, sebelum evaluasi dilakukan, ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, tes. Kedua, pengukuran. 3, dan penilaian yang harus dilewati. Ketiganya memiliki perbedaan. Yang pertama adalah tes. Tes merupakan bagian atau unsur terkecil dalam evaluasi dan hanya bisa dilakukan untuk mengukur satu aspek hasil belajar siswa secara sistematis. Kedua, pengukuran. Pengukuran adalah proses memberi nilai, mengangkakan kinerja atau kemampuan siswa. Yang ketiga adalah penilaian. Penilaian adalah proses mengumpulkan, menggambarkan informasi atau data yang kemudian menjadi informasi atau kesimpulan yang baru. Evaluasi memiliki beberapa prinsip. Yang pertama adalah komprehensif, yang berarti seluruh aspek dinilai secara utuh dan menyeluruh. Kedua, kontinuitas, yang berarti dilakukan secara berkelanjutan. Ketiga, objektif, mengevaluasi dengan apa adanya sesuai dengan fakta. Yang keempat adalah edukatif, yaitu bersifat mendidik. Selanjutnya, adil. Evaluasi harus dilakukan secara adil, seperti tidak melihat ekonomi dari anak tersebut. Jika ia kaya, maka ia akan ditinggikan nilainya. Nah, itu tidak bisa. Evaluasi itu harus dilakukan secara adil. Lalu, akuntabel. Nilai-nilai yang sudah dituliskan harus dapat dipertanggungjawabkan. Jika anak itu bertanya, kenapa Pak saya nilainya seperti ini, atau nilai saya kok kecil-kecil ya Pak. Nah itu saat ditanya itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya adalah praktis. Tes yang dilakukan untuk evaluasi itu harus praktis sehingga tidak membuat siswa itu kesulitan. Selanjutnya adalah valid. Alat yang digunakan dalam evaluasi itu harus sesuai dan juga benar. Setelah itu reliable, dapat dipercaya. Selanjutnya relevan, sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Representatif, soal-soal itu harus mewakili yang akan dievaluasikan. Lalu selanjutnya diskriminatif, yaitu harus mampu membedakan siswa yang belajar dan juga tidak belajar, yang bisa dan tidak bisa. Terus yang selanjutnya adalah spesifik, jelas yang diukur, dinilai itu apa, dan tidak keluar dari ruang lingkup evaluasi itu. Yang terakhir adalah proporsional, yang berarti harus sesuai dengan porsinya. Tidak misal memberikan tes 100 pilihan ganda, tidak seperti itu. Nah, tadi saya menjelaskan dalam prinsip itu tidak boleh keluar dari ruang lingkup evaluasi. Nah, ruang lingkup evaluasi itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah kognitif, yaitu mengukur pengetahuan peserta didik. Yang kedua adalah afektif, yang berkaitan dengan sikap dari peserta didik. Dan yang ketiga adalah psikomotorik, yang berarti keterampilan atau skill dari peserta didik itu yang dinilai dan evaluasi. Namun, dalam pelaksanaannya, guru itu memiliki beberapa kendala dalam mengevaluasi, seperti pengetahuan dan kompetensi guru yang kurang, soal atau alat yang digunakan itu tidak relevan dengan apa yang diukur, serta sikap dan tekanan yang dialami guru dari sekolah. Misal, kepala sekolah yang memberitahu gurunya supaya membaguskan nilai siswa ini agar sekolah itu tidak jelek karena menghasilkan peserta didik yang kurang. Yang kedua dari peserta didiknya tersebut, dan ketiga adalah dari masyarakat. Sekian dari saya pada pertemuan hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila saya hanya menyampaikan sedikit materi, dan terima kasih Pak Arman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.